Israel resmi bergabung di Board of Peace. File Epstein seret nama Elon Musk dan Mark Zuckerberg. Kim Joo-e, putri Kim Jong-un, penerus ahli waris tahta Korea Utara. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Sama saya Ajeng Tira, berikut berita selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Israel bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menandatangani dokumen tersebut sebagai anggota dewan di Blair House, kediaman Presiden Trump. Israel resmi bergabung dengan Board of Peace atau BOP atau Dewan Perdamaian Gaza pada Rabu 11 Februari 2026. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menandatangani dokumen sebagai anggota dewan di Blair House, kediaman tamu resmi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Netanyahu bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Dikutip dari Anadolu, pada Kamis 13 Februari 2026, penandatanganan dilakukan menjelang pertemuan dengan Presiden Donald Trump di Washington. Melalui media sosialnya, Netanyahu menyatakan sudah menandatangani akses Israel sebagai anggota Board of Peace. Board of Peace atau Dewan Perdamaian merupakan inisiatif Trump sebagai bagian dari rencana perdamaian 20 poin guna mengakhiri konflik Israel-Hamas di jalur Gaza. Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang dicapai pada Oktober 2025, Dewan dibangun untuk mendukung stabilitas, tata kelola, demilitarisasi, dan rekonstruksi di Gaza. Trump mengungkapkan negara anggota harus membayar $1 miliar Amerika Serikat atau sekitar 16,9 triliun rupiah untuk bergabung dengan perdamaian Gaza. Diberitakan Xinhua, meski sudah membayar $1 miliar Amerika Serikat, negara anggota hanya akan menjabat selama tidak lebih dari 3 tahun. Setiap negara anggota akan memiliki satu suara, namun semua keputusan memerlukan persetujuan ketua. Negara-negara bisa menarik dari kapan saja dan dapat dikeluarkan oleh ketua kecuali jika 2/3 anggota memveto langkah tersebut. Sejauh ini, sekitar 35 pemimpin dunia bergabung dengan Dewan Perdamaian, termasuk Indonesia. Anggotanya termasuk dari sekutu Timur Tengah seperti Israel, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Yordania, Qatar, dan Mesir. Anggota NATO, Turki, dan Hongaria juga ikut bergabung. Negara lain ikut berpartisipasi adalah Maroko, Pakistan, Kosovo, Uzbekistan, Kazakhstan, Paraguay, dan Vietnam. Negara yang sudah masuk menerima tawaran Trump, termasuk Armenia dan Azerbaijan, mencapai kesepakatan perdamaian usai mediasi Amerika Serikat pada Agustus 2025. Informasi selanjutnya, sebuah foto lawas beredar di media sosial menyeret sejumlah nama besar dunia teknologi. 2 miliarder dunia Mark Zuckerberg dan Elon Musk terciduk sedang bersama Jeffrey Epstein, terpidana kasus kejahatan seksual terhadap anak. Mereka dalam satu potret. Sebuah foto lawas beredar di media sosial menyeret sejumlah nama tokoh dunia teknologi, yaitu miliarder dunia Mark Zuckerberg dan Elon Musk. Keduanya tertangkap kamera bersama Jeffrey Epstein, terpidana kasus kejahatan seksual terhadap anak. Foto ini termasuk dalam dokumen terbaru file Jeffrey Epstein yang dirilis Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada Jumat 31 Februari 2026 waktu setempat. Potret memperlihatkan sejumlah miliarder menghadiri jamuan makan malam mewah di California pada 2015. Momen spesial ini terjadi usai Epstein divonis kasus seksual melibatkan anak di bawah umur. Dalam foto beredar, Elon Musk duduk ke meja dengan pendiri Facebook yang kini memimpin Meta, Mark Zuckerberg. Diketahui acara makan malam tertanggal 2 Agustus 2015. Acara ini sempat dibanggakan Epstein dalam sejumlah email, kini menjadi bagian dokumen pemerintah Amerika Serikat. Epstein menyebut daftar tamu makan malam berisi sejumlah tokoh ternama dan mengklaim salah satu pendiri PayPal, Peter Thiel, serta salah satu pendiri LinkedIn, Reid Hoffman, termasuk di dalamnya.
Acara ini pertama kali terendus ke publik oleh majalah Vanity Fair pada 2019 melaporkan Reid Hoffman sebagai tuan rumah jamuan makan malam di Palo Alto, California yang digelar untuk ilmuwan saraf MIT Ed Boyden. Juru bicara Meta saat itu menegaskan acara makan malam bukan diselenggarakan Epstein. Pihak perusahaan menyatakan Zuckerberg hanya bertemu Epstein secara singkat. Usai pertemuan makan malam ini, Zuckerberg tidak pernah berkomunikasi dengan Epstein. Di acara ini, Musk diduga memperkenalkan Zuckerberg kepada Epstein. Musk membantahnya. Sehari setelah dokumen-dokumen terbaru dirilis, Musk menanggapi melalui platform X. Musk menyatakan tidak pernah menghadiri pesta Epstein dan menyerukan penutupan terhadap mereka yang melakukan kejahatan bersama Epstein. Dalam beberapa hari terakhir, Musk dan Hoffman saling sindir mengenai kemunculan nama mereka dalam dokumen tersebut. Hingga kini, belum ada penjelasan rinci mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam makan malam tahun 2015. Dokumen dipublikasikan hanya menunjukkan Epstein membanggakan kehadirannya bersama sejumlah tokoh besar di bidang teknologi dan bisnis dunia. Ya pemirsa, putri pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un yaitu Kim Joo-e diyakini memasuki penetapan sebagai penerus kekuasaan Korea Utara. Perkiraan ini didasarkan asesmen Badan Intelijen Nasional Korea Selatan. Pemimpin Korea Utara Kim Joo-e disebut-sebut sedang mempersiapkan putrinya Kim Joo-ai sebagai calon penerus kepemimpinan pada Kamis 12 Februari 2026. Hal ini diungkap anggota Parlemen Korea Selatan yang mengutip Badan Intelijen Nasional Korea Selatan setelah mendapati Joo-ai kini mulai terlibat memberi masukan terkait kebijakan Korea Utara. Laporan ini menandai peningkatan signifikan dari evaluasi sebelumnya. Badan Intelijen Nasional Korea Selatan sebelumnya hanya menyebut Joo-ai sebagai calon penerus yang paling mungkin. Anggota Parlemen Korea Selatan Park Sun-won dan Lee Seung-kwon mengungkapkan penilaian Badan Intelijen Nasional Korea Selatan kepada wartawan setelah sesi pengarahan tertutup dengan Komite Intelijen Parlemen pada Kamis 12 Februari 2026. Joo-ai diperkirakan berusia remaja, semakin sering tampil menonjol di media resmi Korea Utara saat mendampingi ayahnya dalam berbagai kunjungan lapangan. Menurut Lee, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan mendasarkan kesimpulan pada meningkat intensitas kehadiran Joo-ai dalam acara-acara strategis kenegaraan. Kemunculan ini memicu spekulasi para analis bahwa ia sedang dipersiapkan sebagai pemimpin generasi keempat negara itu. Sebelumnya, Intelijen Korea Selatan melihat Joo-ai sedang dilatih untuk menjadi pemimpin masa depan. Namun kini statusnya dinilai telah berada pada tahap penetapan suksesi. Spekulasi mengenai suksesi semakin kuat jika bocah diperkirakan lahir pada tahun 2013, muncul di Kongres atau bahkan dianugerahi gelar resmi. Selain itu, suksesi Badan Intelijen Nasional Korea Selatan menyoroti dinamika hubungan antar Korea Utara dan Amerika Serikat. Lebih jauh, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan mengamati Korea Utara sengaja menahan diri tidak melakukan uji coba rudal balistik antar benua. Ini dinilai sebagai upaya menghindari provokasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump sangat sensitif terhadap peluncuran rudal jarak jauh tersebut. Di saat yang sama, Kim Jong-un mengarahkan pengembangan kapal selam yang diperkirakan mampu membawa hingga 10 rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam. Kapal memiliki berbobot sekitar 8.700 ton, diduga dirancang menggunakan reaktor nuklir. Para anggota parlemen mengatakan masih belum pasti apakah kapal tersebut akan menggunakan tenaga nuklir atau beroperasi sesuai dengan rancangan. Beralih ke kabar lain, sinkhole menganga di Jalan Raya Shanghai. Tanah ambles dalam hitungan detik. Kamera pengawas menangkap momen ketika lubang besar atau sinkhole tiba-tiba terbuka di jalanan sibuk di Shanghai, Cina. Sinkhole menganga di Jalan Raya Shanghai. Tanah ambles dalam hitungan detik menimbulkan kawah yang dalam dan lebar. Dalam waktu singkat, lubang menelan sebagian besar badan jalan dan menyebabkan kerusakan pada bangunan di sekitarnya. Kamera pengawas menangkap momen ketika lubang besar atau sinkhole tiba-tiba terbuka di jalanan sibuk di Shanghai, China. Kawah besar ini mengganggu pergerakan arus lalu lintas di kawasan. Insiden ini merusak struktur bangunan di sekitar lokasi. Peristiwa ini menjadi sorotan karena terjadi di salah satu kota besar dan tersibuk di China. Dilaporkan dari Free Press Journal pada Kamis 2 Februari 2026, kondisi tanah Shanghai rentan resiko penurunan tanah akibat dari kondisi tanah aluvial yang lunak dan mudah bergeser ketika mendapat tekanan.
Seperti ini dipicu oleh kombinasi sejumlah faktor, dikaitkan dengan penggunaan air secara berlebihan, lapisan pasir tipis dan rapuh di bawah permukiman, rongga bawah tanah terbentuk selama aktivitas konstruksi, serta infrastruktur kota yang menua. Kondisi ini memicu keruntuhan mulai dari cekungan kecil di jalan hingga lubang besar seperti yang terjadi baru-baru ini. Insiden serupa pernah terjadi. Pada Januari 2024, sebuah jalan di distrik Minhang, Shanghai, ambles hampir 10 meter usai gangguan pada pipa saluran pembuangan. Kejadian ini tidak menelan korban luka. Sejumlah studi mencakup periode 2017 hingga 2023 menunjukkan sekitar 72% kasus sinkhole di seluruh China berkaitan dengan aktivitas manusia. Faktor paling sering meliputi cacat infrastruktur dan gangguan akibat kegiatan konstruksi. Demonstrasi di Iran diwarnai bakar patung. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, demonstrasi besar-besaran terjadi di Teheran, Iran. Di sini para pengunjuk rasa membakar sebuah patung yang dinamakan Baal. Para demonstran meneriakkan kritik keras terhadap Israel dan Amerika Serikat. Demonstrasi besar-besaran digelar di Teheran pada Rabu 11 Februari 2026 waktu setempat. Ini menandai hari ulang tahun Revolusi Islam Iran. Unjuk rasa itu diikuti oleh ratusan ribu massa. Dalam perhelatan diorganisir pemerintah Iran, para pengunjuk rasa membakar patung dimakan Baal. Patung bertubuh manusia dari berkepala hewan dengan tanduk panjang. Patung dibakar berhias simbol-simbol politik termasuk gambar dan logo yang dianggap mengekspresikan kritik terhadap Israel dan Amerika Serikat. Peserta demonstrasi menyalakan api dengan meneriakkan slogan-slogan politik, termasuk teriakan meningkatkan emosi di tengah kerumunan. Suasana di sekitar lokasi menjadi panas dengan adanya sorakan dan demonstrasi massal. Pembakaran simbolik patung menarik perhatian luas dan menimbulkan reaksi publik, termasuk komentar di media sosial tentang makna politik dan simbolisme tindakan tersebut. Pihak berwenang setempat belum memberikan komentar mengenai motif di balik pembakaran. Aksi demonstrasi Iran menjadi momen penting memperlihatkan perasaan politik dan pandangan kelompok-kelompok masyarakat. Tindakan pembakaran patung menyeret perhatian pada isu-isu lebih luas di tengah konflik regional dan hubungan internasional. Demonstrasi di saat meningkat tensi antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat mengikuti konflik regional dan memperbarui friksi politik. Media pemerintah Iran menggambarkan demonstrasi itu menjadi simbol kesatuan nasional melawan kekuatan imperialis. Pembakaran patung sebagai citra warisan masa lalu dipadukan dengan pesan politik modern. Baal merupakan dewa bangsa Kan'an, disembah ribuan tahun lalu di daerah tersebut. Nama Baal bermakna Tuhan atau penguasa di dalam bahasa Semit. Dalam teks Ugaritik, Baal dideskripsikan sebagai simbol badai dan dewa kesuburan, diasosiasikan dengan hujan, panen, dan kekuatan. Kabar berikutnya, seorang streamer Twitch bernama Araf selamat setelah melompat dari ketinggian sekitar 65 kaki saat mendaki di area bersalju. Aksi beresiko tersebut terekam kamera dan menjadi viral di media sosial. Seorang streamer Twitch bernama Araf selamat setelah melompat dari ketinggian sekitar 65 kaki saat mendaki di area bersalju. Dikutip dari rekaman video yang diunggah di akun Instagram Rap pada Jumat 13 Februari 2026, Araf terlihat secara sadar melompat dari tebing bersalju dengan ketinggian yang diperkirakan mencapai 65 kaki. Setelah melompat, Araf terjatuh menembus area pepohonan di bawahnya sebelum akhirnya mencapai dasar lereng. Momen ini terekam jelas dan disiarkan secara langsung melalui platform Twitch. Meski terjatuh dari ketinggian ekstrim, Araf tidak mengalami cedera serius. Dalam video lanjutan, ia terlihat masih mampu berdiri dan berjalan menjauhi lokasi kejadian tanpa bantuan. Belum ada informasi resmi mengenai alasan Ref melakukan lompatan ini. Aksi ini memicu berbagai reaksi dari warganet, mulai dari kekaguman hingga kekhawatiran atas resiko keselamatan. Pihak terkait menghimbau agar aktivitas alam terbuka, terlebih yang melibatkan aksi ekstrim, dilakukan dengan perencanaan dan perlengkapan keselamatan yang memadai. Selanjutnya, pemirsa, ratusan peserta dan wisatawan memadati festival seluncuran Sky Salju di Sochi, Rusia. Ajang musim dingin ini menjadi salah satu atraksi favorit menarik perhatian pecinta olahraga salju dari berbagai negara.
Festival ski digelar di kawasan pegunungan menjadi destinasi utama olahraga musim dingin di Rusia. Ratusan peserta dan wisatawan memadati festival seluncuran ski salju di Sochi, Rusia pada Minggu 8 Februari 2026. Berbagai lomba ski dan atraksi seluncuran digelar untuk peserta profesional maupun amatir. Para peserta menunjukkan aksi di lintasan bersalju dengan kecepatan dan teknik tinggi. Sementara itu pengunjung bisa menikmati beragam hiburan musim dingin serta kuliner khas setempat. Penyelenggara menyebut festival ini bertujuan mempromosikan pariwisata musim dingin dan mendorong partisipasi masyarakat dalam olahraga ski. Selain perlombaan, acara ini diisi dengan pertunjukan musik dan kegiatan keluarga menambah semarak suasana. Panitia berharap festival ini bisa meningkatkan kunjungan wisatawan setiap tahun. Selama festival berlangsung, petugas keamanan dan tim medis disiagakan untuk memastikan keselamatan peserta dan juga para pengunjung. Berikutnya ada kabar dari Cina yang membuka jembatan Huajiang Grand Canyon yang diklaim sebagai jembatan tertinggi di dunia. Jembatan ini menjulang 625 meter di atas sungai dan ngarai di Provinsi Guizhou, kawasan pegunungan terjal di selatan Cina. Sebuah jembatan megah diresmikan di Cina pada Minggu 28 September 2025. Jembatan Huajiang Grand Canyon mencetak rekor sebagai jembatan tertinggi di dunia. Struktur Huajiang Grand Canyon Bridge membentang setinggi 625 meter di atas sungai dan ngaran Peipan di Provinsi Guizhou, kawasan pegunungan terjal di selatan Cina. Jembatan ini dibangun kurun waktu 3 tahun, nyaris setinggi Menara Shanghai, memiliki 128 lantai, dan merupakan gedung tertinggi di negara tersebut. Melansir The Sun, pada Rabu 1 Oktober 2025, jembatan bisa memangkas waktu tempuh secara drastis. Sebelumnya, warga menempuh perjalanan hampir 2 jam melintasi ngarai yang luas. Kini, perjalanan hanya membutuhkan 2 menit. Proyek ambisius senilai kurang lebih 5,5 triliun rupiah memanfaatkan teknologi mutakhir, termasuk navigasi satelit dan drone. Tulangan baja seberat 215 ton metrik menopang struktur sepanjang 1,45 km. Bagian utama jembatan terdiri dari 93 segmen besar dengan berat total mencapai 22.000 ton, setara 3 kali bobot Menara Eiffel. Kepala Insinyur Jembatan merasa bangga karena bisa merampungkan mega proyek ini. Selain menghubungkan dua sisi ngarai, jembatan ini juga diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi regional di Guizhou, salah satu provinsi tergolong kurang berkembang di Cina. Ya, usai jeda kami akan mengajak Anda menjelajahi Arab Saudi yang dikenal sebagai pusat peradaban Islam dunia. Tetaplah bersama kami di Mata Dunia. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia, pemirsa. Arab Saudi, negeri yang selama berabad-abad dikenal sebagai pusat peradaban Islam dunia, tanah kelahiran Nabi Muhammad SAW, sekaligus rumah bagi dua kota suci, Mekah dan Madinah. Namun saat ini negara di jantung Jazirah Arab ini tidak hanya berbicara tentang sejarah dan spiritualitas, tetapi juga tentang perubahan besar, transformasi sosial, dan pembangunan modern berskala global. Bagaimana sejarah Tanah Suci ini? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Saudi Arabia. Kerajaan Arab Saudi terletak di kawasan Asia Barat, menempati sebagian besar wilayah semenanjung Arab dengan luas lebih dari 2 juta kilometer persegi, menjadikannya negara terbesar di Timur Tengah. Di sebelah barat, Laut Merah membentang panjang, sementara di timur berbatasan dengan Teluk Arab. Sebagian besar wilayahnya berupa gurun luas, termasuk Rub Al Khali atau Empty Quarter, salah satu gurun pasir terbesar di dunia.
Meski dikenal sebagai negeri gurun, Arab Saudi menyimpan kekayaan sumber daya alam, terutama minyak bumi, yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung ekonomi negara. Di balik bentang alamnya, Arab Saudi memiliki posisi yang jauh lebih penting dalam sejarah peradaban manusia. Arab Saudi adalah pusat spiritual bagi lebih dari Arab Saudi adalah pusat spiritual bagi lebih dari 1,5 miliar umat muslim di dunia. Di kota Mekah berdiri Masjidil Haram dengan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam. Sementara di Madinah terdapat Masjid Nabawi, tempat dimakamkannya Nabi Muhammad SAW. Setiap tahun, jutaan muslim dari berbagai negara datang menunaikan ibadah haji dan umrah. Islam bukan hanya agama, tetapi menjadi bagian dari identitas nasional, budaya, pendidikan, hingga kehidupan sehari-hari masyarakat. Riyadh, ibu kota kerajaan Arab Saudi, terletak di wilayah tengah Najd. Dari sebuah oasis kecil, Riyadh berkembang menjadi kota metropolitan modern. Di kota inilah pusat pemerintahan berada, termasuk istana kerajaan, dewan menteri, dan kementerian utama. Gedung pencakar langit modern berdiri berdampingan dengan situs sejarah seperti di Riyadh, tempat berdirinya cikal bakal kerajaan Saudi. Dalam beberapa tahun terakhir, Riyadh menjadi simbol transformasi melalui program Vision 2030, pembangunan infrastruktur, transportasi publik, kawasan bisnis, hingga sektor hiburan berkembang pesat. Riyadh kini diproyeksikan menjadi salah satu kota global paling dinamis di kawasan Timur Tengah. Jeddah. Bergeser ke barat, kota Jeddah berdiri di tepi Laut Merah. Kota ini dikenal sebagai pintu gerbang utama menuju Mekah karena menjadi titik kedatangan jamaah haji dan umroh melalui jalur udara dan laut. Sejak berabad-abad lalu, Jeddah telah menjadi kota perdagangan penting yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Kawasan Al-Balad, kota tua Jeddah, masih mempertahankan arsitektur tradisional Hijazi dengan bangunan batu karang dan jendela kayu khas. UNESCO menetapkan Al-Balad sebagai situs warisan dunia karena nilai sejarah dan budayanya. Hari ini, Jeddah juga tumbuh sebagai pusat bisnis, budaya, dan industri kreatif termasuk festival film internasional dan berbagai agenda seni modern. Jeddah menghadirkan wajah Saudi yang kosmopolitan, terbuka, dan beragam. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini, terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Jentiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.